Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sutresna Teguh Rahayu Slamet sakeluarga wonten pundi kemawon tlatah panjenengan. Sugeng pepanggihan malih, sugeng midhangetaken malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet channel ingkang tansah berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku nindakake semua ajaran-ajaran luhur serta berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku nindakake semua ajaran-ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, dan selalu berbagi pangerten kawruh serta pengalaman laku nindakaken ajaran kasampurnan urip, ajaran laku kumpul nunggal suci utawi kunci, laku wahyu panca gaib, laku wahyu eka buwana, serta selalu berbagi kawruh dan pangerten nindakaken panca laku ngawurip ihsan serta ingkang langkung utama tansah berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku menjalankan panca laku kunci ngawurip mubarok. Semoga semua seserawungan komunikasi yang terjalin meskipun dalam konteks dunia sosial, media sosial YouTube, tetapi semua tetap dapat memberikan manfaat, menghasilkan manfaat miguna lan mahanani kepada siapapun yang berkenan untuk menjalankannya. Dan semoga apa yang telah kita tempuh untuk saling berbagi pengalaman kawruh dan pangerten ini selalu mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, selalu mendapat kuncoro suci dari Gusti ingkang Maha Suci, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti ingkang Maha Welas, ingkang Maha Asih, ingkang Maha Suci, uga ingkang Maha Kuwaos. Para sutresna ingkang minulya, kepanggihan kita, pertemuan kita pada pagi hari ini sudah mancik pada pertemuan di tahun 2022 episode 008. Maka untuk kesempatan ini kuku mohon izin dan kenannya untuk menyampaikan tema Begja-begjane manungsa laku kasampurnan urip ya laku kumpul nunggal suci. Semoga tema yang kukuh pilihkan untuk pagi hari ini masih tetap bisa menghasilkan manfaat miguna lan mahanani untuk meningkatkan kualitas hidup kita di alam dunia ini, selalu berpedoman untuk menjauhi tindakan-tindakan yang luput, serta kita selalu menjangkau kawicaksanan, yaitu kemampuan secara hakiki memahami kebenaran yang hakiki dan bisa menjangkau penguasaan dalam arti hakiki, yaitu kemampuan kita untuk menjadi pelaksana kasih dan sayang, pelaksana welas dan asih kepada siapapun, apapun, dimanapun, kapanpun, serta bagaimanapun. Supaya apa? Supaya hidup kita selalu bisa menenteramkan diri pribadi kita, sekeluarga, serta juga bisa menenteramkan orang lain atau siapapun. Itulah bejo-bejone laku kasampurnan urip, bejo-bejone laku kumpul nunggal suci utawa kunci, dan bejo-bejone
siapapun yang tetap berpegang ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, ketakwaan kepada Rama tulisan huruf besar semua, yaitu yang dimaksud Gusti ingkang moho nglenggahake rasa manunggal, serta kepada urip tulisan huruf besar semua yang berarti Tuhan yang Maha Hidup, serta mono dalam huruf besar semua yang berarti Gusti ingkang Maha Esa utawa ingkang Maha Satu. Dan semoga upaya yang kita lakukan dalam konteks berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku ini bisa kelebu tumindak sing ora ruput, tumindak ingkang manfaat dalam bahasa syariat Islam menjadi ibadah, amalan ilmu, sedekah ilmu yang bermanfaat sehingga bisa melahirkan manfaat secara berkesinambungan bagi semesta alam maupun manusia. Semoga Allah tetap meridhoi apa yang kita upayakan, kebaikan apapun, sekecil apapun bisa memberikan manfaat miguna lan mahani bagi semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Para sutresna ingkang minulya, seperti biasanya Koko berharap bagi yang beragama Islam, penghayat yang beragama Islam, tetap kita meresapkan Fatihah terlebih dulu sebelum melakukan apapun atau sebelum tumindak apapun, serta nanti setelah itu kita resapkan kunci bersama-sama untuk mengawali bahasan pada tema episode 008 ini. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selanjutnya bagi khusus penghayat yang selain beragama Islam, kita resapkan bersama-sama kunci dengan penuh peresapan rasa, meskipun diungalkan dalam suara. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Matur nuwun, terima kasih kepada semua para sutresna dimanapun panjenengan berada sekeluarga. Semoga apa yang kita resapkan baik khusus penghayat laku kasampurnan urip yang beragama Islam maupun penghayat laku kasampurnan urip yang berkeyakinan lain, semoga Tuhan yang Maha Esa tetap menaungi kita dengan anugerah yang langkung agung sehingga kita tetap bisa melanjutkan hidup di atas dunia ini dengan tekad yang tetap ginebeng nyirnakake sedaya tumindak-tumindak ingkang luput, dan kita tetap bertarget menjangkau wicaksana, yaitu kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki, dan target kita juga menjangkau panguwasan dalam arti hakiki, yaitu kemampuan untuk menjadi pelaksana atau pelaku kasih dan sayang, pelaku welas dan asih kepada apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Dan semua itu akan bisa menuju kepada ketentraman pada diri kita pribadi maupun keluarga, dan bisa menenteramkan siapapun makhluk Tuhan di semesta alam ini. Para sutresna ingkang minulya, mari kita langsung saja kepada tema pagi ini, yaitu begja-begjane manungsa laku kasampunan urip utawi laku kumpul nunggal suci. Itu adalah tema kita yang akan kita bahas.
Maka dari itu monggo kita semua terlebih dulu menata niat kita, jembarkan hati kita, melapangkan dada kita, dan menghaluskan rasa jati kita supaya apa? Dalam kita mengawali pembahasan hingga akhir nanti tetap bisa terlambari oleh kuncara sucinipun Gusti ingkang Maha Suci, inggih menika hidayatul hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, ridhonipun Gusti ingkang Maha Suci ditumurunkan sehingga menghasilkan hasil bahasan yang manfaat, miguna lan mahanani jika diterapkan dalam kehidupan kita semua. Para sutrisna ingkang minulya, tema bejo-bejone manungsa laku kasampurnan urip utawi laku kumpul nunggal suci atau kunci itu yang kita maksudkan adalah menungso itu atau manusia itu yang tansah eling dan waspada ing samubarang tumindak, itulah adalah bejo-bejonya orang yang hidup laku kasampurnan urip atau laku kumpul nunggal suci. Jadi bejo-bejoknya orang yang laku kasampurnan urip itu adalah orang yang selalu mawas dengan cara tansah eling dan waspada ing samubarang tumindak. Apa itu hakikat maksudnya? Para sutrisna ingkang minulya, dawuhipun Rama, tiyang gesang menika kedah waspada ing samubarang tumindak. Waspada menika artosipun tata titi titis lan surti ngati-ngati. Tumuju dumateng napa? Tumuju dumateng tentrem. Jadi target kita laku bejo-bejone wong urip kasampurnan itu atau urip kumpul nunggal suci itu adalah tansah eling lan waspada ing di dalam semua tindak-tindak tanduknya dalam kehidupan. Nah, waspada menika artinipun tata, titi, titis, surti lan ngati-ati. Lah, tata titi titis surti lan ngati-ngati itu tumuju kepada apa? Nah, tumuju tata titi titis lan ngati-ngati surti ngati-ngati itu semua akan mengarah kepada ketentreman. Apa itu ketentreman? Yaitu ora kepingin apa-apa, wis ora butuh apa-apa, dan wis cukup apa-apa. Lah pertanyaannya, di alam dunia ini apakah memang benar-benar ada hakikat tentrem? Jawabannya jelas ada. Jawaban yang benar-benar sederhana adalah jawabannya orang tidur itulah sudah menjangkau tentrem. Buktinya apa? Jadi pangindranya sudah tidak berfungsi, panjenengan deleng mripate merem, panjenengan celuk kupinge ya wis gak krungu, panjenengan paring ambon-ambon irunge ya gurung gak berfungsi. Panjenengan jak ngomong, mulutnya juga tidak bisa berfungsi. Karena apa? Dia tentrem, tidur, ngelerep. Itulah contoh paling sederhana nanya tentrem. Jadi kalau diperluas pemaknaan hakikat, kalau kita laku dalam kehidupan, bisakah kita bisa laku seperti orang turu? Artinya apa? Mata pangindra kita tidak diikutkan dalam obah lan pola, pangrungu kita tidak diikutkan dengan obah dan polanya hidup, hidung kita tidak diikutkan dalam obah dan pola tindak tanduk kita, serta mulut kita tidak diikutkan dalam tindak dan pola kita. Artinya apa? Jadi kalau bisa kita hidup sakjroning mati utawi mati sakjroning hidup, atau apa? Kita gerak obah tanpa menggunakan mata, tanpa menggunakan hidung, tanpa menggunakan telinga, tanpa menggunakan mulut. Bisakah enggak? Bisa. Artinya apa? Kita melakukan melihat mata itu kalau benar-benar enggak manfaat ya jangan ditengok.
dialihkan. Artinya itu tidak memfungsikan mata. Kalau ada bau yang tidak sedap, wis gak usah ngomong dicacat, langsung aja dialihkan seret. Sehingga kelerep koyok wong turu, gak ngereken. Mulut pun akhirnya terkunci, tidak mudah mengucapkan sesuatu yang menyakitkan, apalagi tidak bermanfaat. Itu wujud kecil dari contoh eling lan waspada. Monggo karena kita sudah laku, kita tingkatkan kepada tingkatan yang hakikinya bagaimana. Para sutrisno ingkang minulya, kita lanjutkan lagi. Jadi wewengane atau permasalahan tentrem itu kalau dilafatkan dalam bentuk ungelan, jadi itu bisa kita wujudkan dalam bentuk lagu. Semua lagu itu diawali ndututnya melalui unen. Begitupun juga lagu Kumpul Nunggal Suci, cara ndututnya kita ngungelkan unen dalam rasa jati. Nah, kalau kita ingin ngelerepkan semua nafsu-nafsu yang ada, kita juga bisa mengungulkan setiap kalimat harus kita tutup dengan tentrem, tentrem, tentrem 3 kali. Atau kita dahului rahayu, rahayu, rahayu 3 kali, baru disambung tentrem, tentrem, tentrem 3 kali. Nanging saat ngungulkan, meskipun disuarakan lirih, hati kita ikut nuntun ngeresapkan, kemudian jiwa kita merasakan. Nah, itu akan bisa mawujud kuncoro sucinya Mahanani. Kuncoro sucinya apa? Dari tembung rahayu dan tembung tentrem akan mengkuncoro suci merasuk dalam jiwa raga kita, sehingga perbuatan kita kelerep dalam konteks rahayu dan tentrem tersebut. Karena kekuatan keajaiban apa? Keajaiban pun ingkang moho suci. Begitu caranya. Jadi mulai saat ini kita belajar mulai hal yang paling sederhana, jangan terlalu ndaki, supaya nanti menuju mahanannya kunci, terus secara otomatis kita tidak mengejar-ngejar, tapi sudah mahanani sendiri, karena lagu kita ditoto, dilatih dengan hal yang paling kecil. Jadi tata caranya setiap kalimat kalau bisa kita harus ingat selalu, elengnya itu seperti itu, eleng tembung rahayu dan tembung tentrem, supaya diungelkan, supaya menjadi kuncoro sucinya mancing dalam jiwa, hati, sanubari, raga kita. Contohnya anak-anak ngomong di media sosial, mau komentar apapun, kita lambari dulu dengan kita mengheningkan sejenak, rahayu dan tentrem 3 kali tadi, baru kita menyampaikan apa yang ingin kita komentarkan. Tetapi jangan lupa tutup selalu dengan rahayu, rahayu, rahayu 3 kali, dan tentrem, tentrem, tentrem 3 kali. Maka semua sakwasangka dari kelurupnya nafsu nanti akan terbendung oleh kegoiban kuncoro sucinya tembung rahayu dan kuncoro sucinya tembung tentrem. Dan itu akan bisa mandegani atau mengelola semua nafsiyah yang ada pada diri kita. Sederhana sekali sebetulnya. Kalau kita benar-benar migateni apa yang didawuhkan Romo, tidak kita telan mentah-mentah, tapi kita kupas. Maksudnya apa sih hakikinya Romo sampai dawuh seperti itu. Jadi kita nanti hilang rasa fanatik berlebihan, kemingsunnya akan hilang, tapi yang muncul adalah kebenaran hakiki utawa wicaksana kita muncul. Sehingga setelah wicaksana muncul, otomatis panguwasa utawi kemampuan kita untuk menjadi pelaksana kasih dan sayang, welas dan asih akan juga otomatis mancing. Dan kita akan melihat siapapun itu, tidak perlu itu dia siapa, dari mana, suku apa, agama apa, atau latar belakang apa, derajatnya apa, pangkatnya apa, kita selalu memandang sama. Perbedaannya kalau mereka di mata kita, mata batin kita, perbuatannya tidak terapsilah, maka dalam hati kita akan merasakan, loh kok ngono ya lawek gitu, tapi dalam hati. Kemudian kita untuk menutup supaya tidak kedudut nafsu, kita ungelkan dalam diri kita, rahayu, rahayu, rahayu 3 kali, ditutup tentrem, tentrem, tentrem. Sederhana ini para sutrisno. Saestune pelajaran lagu hakikat lagu kasampurnan urip atau lagu Kumpul Nunggal Suci, kalau kita jiwai dengan secara amal bakti dan kita amal hakiki.
akan ketemu, sehingga kita tidak perlu harus debat, tidak perlu harus beradu rebutan benar, maka akan keluar salahnya. Tetapi kita akan menganggap diri kita salah, selalu berebut salah, sehingga kita akan diberikan petunjuk atau diberikan kanugrahan benar yang sejati oleh Gusti ingkang Maha Suci melalui kuncoro sucinipun. Dumateng apa? Jiwa, raga, hati sanubari kita. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lanjutaken. Kita lanjutkan ya. Jadi wewengane terus tentrem yang diungelkan dengan ungelan rasa hati sanubari kita itu akan bisa menjangkau keajaiban eling lan waspada ing samubarang tumindak. Tetapi kalau lebih lengkap selalu diawali dengan rahayu 3 kali baru tentrem. Lalu apa sebabnya kok hanya ngungel gitu atau bisa menuju tentrem? Nah, jawabannya juga sederhana. Sebab tentrem itu mula dari semua tujuan waseso utawa sarwonya urip atau serba-serbi kehidupan itu sebetulnya hakikatnya tujuannya tentrem. Kalau kita tidak tujuannya tentrem, maka akan tidak ada rasa puas, menimbulkan keinginan yang selalu saja tidak pernah berhenti. Itu adalah kalau kita tidak selalu menggunakan pusaka rahayu dan pusaka tentrem dalam setiap gerak dan rasa kita. Maksudnya apa? Kita selalu tansah bisa langgeng. Langgeng itu abadi, utawi tetap, utawi madep. Kalau kita tidak berpedoman pada tetap, ya pasti akan menimbulkan keinginan berikutnya. Nafsu itu tidak pernah akan terpuaskan sebelum kita benar-benar tergelincir, kelelep. Itu hakikatnya, para sutresna. Dan rahayu serta tentrem diungelkan 3 kali dengan bahasa lafal rasa adalah seperti pusaka, seperti pamuji kalis ing sedaya sambikala, atau kalis atau terhindar dari semua bahaya angkara murka, baik yang berupa gora utawi roda. Gora itu kepinginan, goda itu ujian utawi tipu daya upaya propaganda. Nir ing sambikala adalah bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan dari semua anasir, baik anasir dalam diri kita yaitu nafsu kita maupun anasir yang dari alam. Itu akan bisa terjauhkan kalau kita berpusaka kepada rahayu diungelkan bahasa rasa 3 kali, diikuti tentrem dengan bahasa rasa 3 kali, selalu dalam tumindak dan tumanduk kita. Selain kita yang pasti ada melakukan 2 kali meresapkan kunci baik secara sungkem maupun patrap, minimal di setelah maghrib atau jam 6 lebih 5 atau lebih 6 menit. Dan yang kedua adalah setelah jam 24 malam lebih 5 atau 6 menit. Itu lakukan patrap kunci kalau bisa komplit sampai singkir. Tetapi untuk insidensial, karena kita tidak mungkin melafadzkan kunci sampai singkir itu setiap saat, tetapi kalau sudah terbiasa 2 kali, kalau kita melafadzkan belum sampai selesai, terus kepeksa harus nindak noli, ya berarti itu otomatis Gusti Ingkang Maha Suci itu bukan desa, berarti sudah dianggap cukup utawi selesai menantrapkan secara keseluruhan. Itu hakikatnya. Dan itu sudah dibuktikan beberapa kali. Para sutresna ingkang minulya, jadi apa yang kuku sampaikan sudah tidak teori lagi, kita praktek laku mulai dari tataran yang paling kecil, ringan, dan mudah dilakukan, tetapi akan menuju tataran yang besar manfaatnya. Sehingga apa? Kita tidak akan terbelenggu, terfokus pada, loh ajarannya Romo gak ngono. Padahal Romo itu hanya memberikan kerangka, kita yang harus bisa ngupas kulitnya. Kenapa? Kita sudah diberikan piranti. Kunci itu piranti gaib, asma piranti gaib, pauling piranti gaib, mijil piranti gaib.
dan singkir juga piranti gaib. Semua untuk mengupas supaya kesejatiannya keluar. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan, kita pahami bahwa semua wahyu poncoga itu seperti mantra ajaib simsalabim, maka kuncoro mahananinya penjenengan tidak akan pernah bisa merasakan. Penjenengan selalu terkutat pada debat-debat perbedaan pendapat saja. Tentremnya tidak akan pernah tercapai. Jadi kuku yang bisa sumbangsihkan yang pertama yang sederhana untuk bisa dilakukan yaitu tadi tembung rahayu diunggulkan 3 kali bahasa rasa dengan penuh khidmat, kemudian ditutup dengan tentrem-tentrem 3 kali bahasa rasa dengan penuh khidmat, itu akan menimbulkan keajaiban yang luar biasa. Kalau dalam bahasa syariat Islam, semua ungel-ungel kalau didahului dengan syahadat, kemudian dibuka dengan Fatihah, dan yang ketiga ditutup dengan Asmaul Haq, lah itu luar biasa hasilnya. Selaras, tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Romo dengan syariat di Islam, sama selaras. Hanya perbedaannya kalau panjenengan menganggap Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang Maha Suci itu kerdil atau ndeso atau kecil, maka panjenengan akan melihat itu adalah perbedaan. Padahal Tuhan itu maha. Karena kita tidak memahami hakikatnya, itulah maka kita selalu berujung berfokus pada perbedaan untuk diperdebatkan. Jikalau kita bisa manjing hakikatnya, manjing kasampurnannya, manjing manunggal rasanya, itu kita akan menemukan kesejatian wicaksono, menemukan kesejatian panguwasa. Wicaksono itu, saya ulang lagi, kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki. Panguwasa itu adalah kemampuan untuk menjadi pelaksana kasih sayang, pelaksana welas asih bagi apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Dua hal itu sederhananya. Makanya para sutresna ingkang minulya, mari kita bersama-sama belajar bareng ini. Bukan berarti kuku ini lebih mengetahui, tidak. Tetapi kuku lebih dahulu selalu migateni hal-hal yang kecil untuk dikupas, tetapi untuk koridor diri kuku pribadi, diterapkan diri kuku pribadi, kemudian kalau ada pembuktian baru kuku yakin untuk bisa menyampaikan keluar. Tetapi tetap kuku menyampaikan mohon samudra pangaksami apabila ada sesuatu yang tidak berkenan apalagi salah, tentu itu secara pribadi hak dari pribadi kuko yang naif utawi hina, yang tetap penuh dengan keluputan, banyak keluputan. Tetapi kalau itu manfaat miguna lan mahanani, tentu itu semua lahir dari kuncoro sucinipun Gusti ingkang Maha Suci lewat apa yang kuko sampaikan ini. Para sutresna ingkang minulya, mari kita lanjutkan. Tetapi sejak semula jagat raya ini ada, sampai sekarang bisa disebut manusia itu selalu kena goda dan ujian utawi cobaan, dan sambikala utawi bahaya yang mengarah kepada tidak tentrem, tidak puas, serakah, selalu saja mencari-cari, selalu saja mereka-reka, selalu saja mendoyo-doyo, seolah-olah dia punya kemampuan untuk menjangkau semuanya. Itu faktanya hidup. Jadi kalau kita kembalikan kepada tema tadi, bejo-bejone orang yang laku sampunan urip, yang laku kumpul nunggal suci adalah yang eling lan waspada ing samu barang tumindak, ing semua tindak dan tanduknya. Selalu kata wasiat atau tembung wasiat, pakailah kata rahayu 3 kali, tentrem 3 kali, dilafatkan dengan rasa jati. Meskipun penjenengan komentar menggunakan tulisan, saat menulis ungelkan dalam hati, resapkan dalam jiwa. Rahayu, rahayu, rahayu 3 kali, sehingga ada isinya tentrem, tentrem, tentrem 3 kali. Tangan menulis, hati membaca, jiwa merasakan.
dan itu akan manjing kuncoro sucinya akan berdaya. Sederhana sekali para sutresno. Nah, pertanyaannya, apa saja yang kok bisa semua itu nafsu-nafsu mengelelapkan kita dan tidak menjadikan kita tentrem? Para sutresno ingkang minulya, jawabannya dari pertanyaan yang sebetulnya itu sederhana adalah segala macam-macam aneka warna kepinginan, karep, rekodaya, pangrencana, itulah adalah ide dasar bahwa ketentraman kita itu mulai dipicu untuk retak. Karena apa? Semua angen-angen, pangrencana, karep, kepinginan itu selalu akan diikuti memicu nafsu kita ini ngerembug, nimbrung. Dan kalau nafsu itu dominasinya lebih kuat, maka akan pecahlah itu ketentraman kita, rasa puas kita, rasa nerimon kita, rasa sabar kita, rasa welas asih kita, apalagi rasa jujur kita akan kita langgar sendiri, sehingga yang lahir adalah hawa kemrusuk, hawa kepinginan, hawa tidak puas, hawa untuk menjangkau, tak peduli kondisi dan situasi yang ada pada diri kita. Itulah awal mula dari semua nafsu itu menjadi bara api. Maka dari itu para sutresno, kalau kita bisa nuwuhake rasa tidak utawi rasa yang ragu, artinya rasa ragu itu bisa kita lelepake utawi kita leremake, dan rasa kepingin juga kita bisa leremake, tentremake. Itulah permulaan awal bagi kita untuk menuju suatu kemenangan, menuju tentrem. Artinya kita sehingga terbebas dari lir sambikala. Buktinya apa ya? Tadi yang sederhana, buktinya wong lek wis ngantuk nemen lalekno kewabeh ikutane rasa. Rasa apa? Rasa ngantuk njur turu. Lak wis lali sembarang kalir, nafsune gak iso ndudut. Bahkan dicideki iwak pitik digoreng ambek sambel sing enak nggih ireng lho, tetep kene gak obah, mripat gak melek, lambe gak mengap. Itu bukti paling sederhana cara kita menghindari nafsu. Leremno kewabeh aja direken, sing reken rasa kita kalawan ngelno rahayu, 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 banjur tentrem, 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 dibolan baleni. Bagi yang beragama Islam tambah dengan syahadat, Fatihah, yang terakhir tutup dengan Asmaul Haq yang 7. Kalau diunggulkan bisa juga diperhatikan khusus bagi yang beragama Islam. Jadi palenggah dalam ilmu ponco laku kunci ngawurip mubarak, palenggah pambukaipun ngagem palenggah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diunggulkan 3 kali sampai ngelerep wonten sak lebetipun mana. Banjur kita ngungulkan Fatihah dengan cara notonya disedot lewat udel pakai hidung, baru diangkat, ngangkat pakai hidung, disedotnya sampai kembun-bunan harus sudah bisa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam hati. Sabibari a'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah sampai bun-bunan, kita pegang sebeberapa saat sampai 7 detik. Nah 7 detik itulah kita mengucapkan dalam hati bismillahirrahmanirrahim dalam bun-bunan. Begitu sampai bun-bunan kita hembuskan menggunakan hidung pelan sampai menuju ke ujung jari kaki, itu melafadzkan Fatihah juga dalam hati. Itu akan keluar kuncoro sucinya. Begitu mengucapkan Fatihah selesai, kita tutup dengan Asmaul Haq yang 7. Tetap dalam hati dengan penuh
kesadaran jiwa, kesadaran rasa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Ghafur, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Qahar, ya Allah, ya Salam. Artinipun, ya Allah, ya Rabbi, duh Gusti Allah panjenengan menika estunipun pangeran. Ya Allahu ya Rahman, duh Gusti Allah estune panjenengan menika ingkang maha welas. Ya Allahu ya Rahim, duh Gusti Allah estune panjenengan menika ingkang maha asih. Lajeng ya Allahu ya Ghafur, duh Gusti Allah amung panjenengan estune pangeran ingkang maha pengampun utawi panyapura. Lajeng ya Allahu ya Malik, duh Gusti Allah estu namung panjenengan inggih menika pangeran ingkang angratoni. Lajeng ya Allahu ya Qahar, duh Gusti Allah amung panjenengan Gusti utawi pangeran ingkang maha naklukake nundukake. Artinipun kita ini bisa ditundukkan hati kita dengan nyebut asmanya Allah yang maha nundukkan. Jadi nafsu kita akhirnya kelerep. Dan kemudian setelah kita ya Allah ya Qahar maha menundukkan, ditutup dengan ya Allahu ya Salam. Duh Gusti Allah amung panjenengan Gusti ingkang paring keselamatan. Dados urut-uratan komplit. Kalau diselaraskan dengan ungger-ungger yang dari Rama Semana, rahayu, 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 tentrem, tentrem, tentrem. Kita tidak perlu mengumpulkan mulai awal kunci sampai singkir. Karena kita sudah mengumpulkan tiap saat, satu hari minimal 2 kali, yang sore jam 6:05-6, malam 24:05 atau 6 menit. Nah, itu akan melerap otomatis dalam jiwa raga, sehingga kita cukup ada daya induk kuncornya kunci tadi yang sampai singkir 2 kali diunggulkan sudah mancing. Ketika kita mengunggulkan rahayu dan tentrem itu sudah ternaungi kuncoro sucinipun kunci sampai singkir, sehingga kalimat yang kita unggulkan dalam rasa jati rahayu 3 kali dan tentrem 3 kali sudah ada kuncoro sucinya itu. Jadi bermanfaat, bermanfaat, bermigunani. Para sutrisno ingkang minulya, kita lanjutkan. Lah, untuk mencapai bejo-bejone urip kang sampurnan itu eling lan waspada ing samu barang tumindak. Samu barang tumindak itu kalau kita mempertanyakan apa sebetulnya, para sutrisno ingkang minulya, kalau kita membahas bahasa kelakuan atau bahasa laku, maka samu barang tumindak itu semua tindak landuk yang bersumber dari angen-angen atau nafsu. Kuku mohon izin untuk menyampaikan hal kehakikian riwayat adanya nafsu dan keseimbangan lawannya nafsu itu awal mula dicipta Allah itu memberikan karena menciptakan manusia. Manusia masih dalam janin ibunya 4 bulan kandungan, maka yang ada itu hanya jasad belum hidup. Allah kemudian meniupkanlah roh. Roh itu kalau dalam ajaran Rama ditulis dengan urip, U-nya saja huruf besar, R-nya P-nya kecil. Artinya apa itu roh? Begitu roh itu mancing dalam janin waktu 4 bulan kandungan, maka senebutnya sudah tidak roh lagi, menjadi jiwa. Nah, karena ini ada jiwa, kan harus ada kehidupan. Nah, Allah menciptakan piranti kelengkapannya yang namanya dua hal. Yang satu namanya akal atau akhlak, nanti disebutnya, atau dikenal budi pakerti. Ini nanti akal dan akhlak ini akan menjadikan piranti daya cipta, daya karsa, dan daya karya. Melahirkan kebudayaan, peradaban, atau inovasi. Yang hasil akhirnya adalah peradaban atau kualitas hidup bagi manusia. Sedangkan piranti kelengkapan yang kedua diciptakan adalah nafsu. Jadi awal mula adanya angen-angen, ponco driya, ponco indra itu adalah sebetulnya 2 hal. Allah Tuhan selalu menciptakan 2 hal untuk keseimbangan siang malam, pagi, sore,
serta gelap terang. Begitupun juga piranti hidup, ada akal atau akhlak, yang satu ada nafsu. Nah, karena akal itu selalu harus terkonek dengan hati, maka nafsu itu selalu terkoneknya pada nanti adalah angen-angen atau fuso. Jadi nafsu itu sebetulnya perengkelannya itu hanya panca indera. Sedulur papat, nafsu papat yang dilahirkan dari paninggal atau penglihatan mata, dari pangrung atau dari kuping, dari pangambu atau dari hidung, kemudian dari cangkem atau mulut, dan dari pangrobo kulit atau permukaan kulit. Itulah panca indera. Kemudian koneksitasnya panca indera itu kepada angen-angen atau fuso. Namun karena koneksitas fuso itu lebih dulu saat riwayat pembuatan itu, saat membuat akal itu semua kan harus sebelum ditancapkan pada janin manusia itu sama sepertilah produk sepeda motor. Kalau mesinnya itu sudah selesai mau diletakkan di gardannya sepeda motor, harus dites quality controlnya. Akhlak ketika sudah diciptakan juga dites dengan ikrar. Tesnya adalah dipertanyakan, siapa saya? Tuhan mengatakan gitu, dan siapa kamu? Dan hebatnya akal itu langsung sesuai dengan spesifikasinya. Sekali menjawab langsung benar, kepatuhan tidak membangkang. Saya adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Beda dengan saat nafsu diciptakan, begitu selesai mau dipasang di kerangka manusia, dites dengan quality controlnya apa sudah speknya memenuhi standar, ditanya oleh Allah dengan ikrar, siapa kamu dan siapa aku? Nafsu tersebut menjawab, aku, kamu, dan kamu adalah kamu. Maka dilebur ulanglah nafsu itu dalam neraka 1 kali, dan itu sampai 3 kali jawabannya sama, membangkang, tidak sesuai standar spesifikasi atau quality control yang seharusnya, seperti akal tadi. Baru yang keempat, setelah dilebur 3 kali, didaur ulang ketiga kali, nafsu mau menjawab, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Itulah riwayat dari terciptanya akal dan nafsu. Sehingga kalau kita memahami akal dengan kriteria sedulur telu utawi ratu tetelu boleh saja, tidak apa-apa, asalkan pemahaman hakikinya dunung. Tetapi hakikinya nafsu itu adalah ya nafsu, kemudian supaya ada peran fungsi, karena masing-masing nafsu didunungi oleh sukma. Jadi jiwa setelah terpilah, yang satu menghidupi akal, yang satu menghidupi nafsu, akan terdununglah disebut sukma. Jadi sukma itu merupakan jiwa yang berperan fungsi masing-masing untuk keseimbangan. Satu menghidupkan akal atau hati atau rasa jati, kemudian yang satu menghidupkan nafsu. Nafsu itu panca indera, kemudian dari panca indera itulah sentral kontrolnya, prosesornya. Semua aktivitas tindakan itu berasal dari akal atau nafsu. Nah, semua masuk, prosesnya masuk dulu ke prosesor, yaitu namanya angen-angen atau fuso. Nah, begitu masuk di angen-angen, yang kuat yang mana dominasinya? Kalau yang menang adalah nafsunya, berarti yang keluar nanti adalah keinginan. Tetapi kalau yang menang adalah akalnya, maka yang keluar adalah nanti karya dan cipta atau peradaban atau akhlak yang muncul. Akhlak itu nuansanya positif, kalau nafsu atau keinginan nuansanya negatif, serakah. Itu cerita yang hakikinya. Sehingga manusia itu sesuai tema ini, bejo-bejone wong urip sampurna nunggal suci yen iso eling lan waspada. Eling lan waspada apa? Sama katane Rama, menungso iku uripku angel lamun ora wikan saka dumadi. Lek kene ora ngerti asal usul dumadine. Dumadine apa? Yang paling penting adalah wiwitane urip dumadine akal dan nafsu itu tadi. Nafsu sekali langsung patuh, tetapi akal sekali langsung patuh, nafsu 3 kali baru patuh, 4 kali baru patuh, dan didaur ulangnya sampai 3 kali. Itu membuktikan bahwa nafsu itu benar-benar kuat untuk mempengaruhinya, maksudnya membangkangnya.
dari kebenaran, dari ketentraman. Itu yang kita waspadai, eling lan waspada yang dimaksudkan. Jadi kalau kita terlalu fanatik maka tidak akan bisa mengungkap sir-sir tabir-tabir kesejatiannya hidup, kesejatiannya laku sejati. Semua ajaran luhur pasti mempunyai filosofi yang hakiki. Dan kalau kita tidak menimbu semakin banyak warna ajaran hidup yang luhur, maka tidak akan kita bisa melengkapi kesejatian itu. Ingat, kalau membedakan antara ajaran kesejatian dan tidak itu, tingkatannya kita melihat siapa yang membawa. Ungel-ungel patokannya, wahyu itu selalu mencari wadah yang resik dan suci. Wahyu itu yang mencari, bukan wadah yang mencari wahyu. Kalau posisinya wadah yang mencari wahyu, maka itu kelebu ajaran luhur. Kalau wahyu yang mencari wadah, itu kelebu ajaran hakikinya agama samawi atau agama ilahiyah. Seperti itu dunungnya ilmu hakikat. Kalau kita sudah paham itu, tidak perlu ada perdebatan. Semua pembuktian itu sifatnya pribadi, bukan untuk orang lain. Tetapi kalau kita sudah membuktikan, kita wajib untuk menyampaikan kepada siapapun supaya sama bisa merasakan seperti yang kita rasakan. Seperti itu. Dengan batas kita harus sudah membuktikan terlebih dulu. Pramila pengimutipun guru tarekat mursyidipun Pakukuh Yai Mursyid Kukuh menika ngendika, aja percaya lamun durung kowe nyatakno lan aja dilakoni lamun durung dimangerteni. Itulah dunungnya orang hidup laku hakikat, supaya kita tidak kemingsun, tidak hanya berfokus perbedaan menimbulkan debat, tetapi sesungguhnya kita juga belum punya seksen apapun. Sehingga yang diperdebatkan itu tetap andai kata saja, jenengan yang debat juga sama-sama belum memperoleh paseksen apapun. Para sutresna ingkang minulya, mari kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud samu barang tumindak itu kalau kita benar-benar ngelelepkan rasa yang sejati, itulah sebetulnya angen-angen, kepinginan. Jadi leres ngandikatipun Rama, samu barang tumindak iku ya pengertiane angen-angen iku. Angen-angen akhirnya diwujudkan dalam tindakan. Pramila didadikan samu barang tumindak, artinya sembarang tumindak yang tanpa nglerepake nafsu, belum diwasesoni. Bahasa syariatnya samu barang tumindak utawi angen-angen iku wong lek wis melek mripat. Endi ana wong lek wis melek mripat iku gak duwe kepinginan. Seperti itulah, ini bahasa hakikat. Melek itu artinya lakune angen-angen. Dadi orang melek meripat dohirnya itu angen-angen sudah laku. Laku apa? Meripat dadak ndelok kono, lho wapi erek kepingin. Terus lho wayune rek wong iku kepingin. Mambu, lho enak erek iwak iku sambel iku rek masak niku kepingin. Iya kan? Jadi angen-angen itu adalah samu barang tumindak. Para sutresna ingkang minulya, mari kita lanjutkan. Kalau begitu pertanyaannya, apa semua angen-angen itu tumindak luput? Tumindak bisa mengarah ke tumindak luputnya manusia? Jawabannya durung pasti utawi belum pasti, belum tentu. Lamun menungso kalau wau tidak kedunungan kuncara kunci. Itu bahasa ajaran wahyu panca gaib. Kalau di bahasa hakikat Islamnya, lamun orang tersebut belum bisa kedunungan panca laku kunci ngawurip mubarok. Kunci ngawurip mubarok itu 5 kunci untuk menuju hidup yang berkah. Kalau di bahasa Rama, kasampurnan urip kumpul nunggal suci. Kalau di bahasa Islam hakikat adalah mubarok,
berkah. Hidup berkah itu ya hidup tentrem, hidup orang kemerusuk, hidup neriman, sabar, jujur, welas asih, ikhlas, dan lakunya selalu ngalah. Jadi suama konsep-konsep hakikinya. Kalau mau ada pangumbaraga 5 yang dimulai dengan sabar sampai dengan ikhlas, kalau di hakikat Islam, tarekat Islam, lakunya yang pertama itu adalah jujur, sabar, nerima, welas asih, baru ikhlas, dan dilakukan semuanya serba dengan cara ngalah. Supaya apa? Tidak rebut bener, akhirnya bisa nemu bener, rebutan salah jadi nemu bener. Kalau kita rebutan bener akan ketemunya salah. Itu mana perbedaannya? Kan tidak ada, kan selaras toh. Itu lah, kalau ada yang sedikit orang berpegang teguh apa yang pernah disampaikan sanepannya Romo, bahwa lakune kunci kalau orang yang beragama nanti bisa greget ngotori, ya tidak loh. Kalau ini benar-benar sama ilmu hak, tidak ada saling yang berakibat negatif, kecuali kalau ini ajaran luhur dari gaib jobo. Lah, agama Islam hakikat langsung dari Allah, nggak mungkin kelelepan. Itu akan saling berpengaruh negatif. Negatif apa artinya? Kalau Islam dipadukan dengan kanuragan, suatu saat pasti ada benturan. Hakikatnya keilahian itu akan selalu memenangkan, sehingga kekuatan kanuragan itu pasti kelerep, akan musnah. Sama seperti apapun kanuragan, kalau sudah dilerep dengan kunci pasti lebur, pasti musnah, atau pasti sumingkir. Seperti itu. Jadi kuku tegaskan supaya kita tidak selalu salah paham bahwa itu wong ajaran luhur kok dibatas-batasi. Dan sudah ditegaskan bahwa kunci itu bukan agama baru, bukan ilmu kebatinan baru, bukan partai, bukan golongan, bukan organisasi, bukan kelompok. Sudah tegas lah. Kalau masih ada ungel-ungelan pedoman bahwa kalau orang laku agama laku kunci nanti ada reget, lah itu sama dengan mengingkari prinsip awal yang sudah disampaikan. Berarti ajaran kita lah, berarti bukan ajaran luhur. Ini kuku perlu sampaikan supaya kita nyudahi perdebatan yang tidak perlu. Dan itu sebetulnya kenapa dulu masih Sugengnya Romo tidak ditegaskan apa hakikat sesungguhnya. Dan bagi kuku yang sudah mempelajari semua ajaran luhur dan sudah mempelajari semua ajaran tarekat, garis besarnya seperti itu secara hakikat. Kalau itu memang benar-benar ajaran luhur, dan kalau tarekat yang benar-benar kuku pegang adalah tarekat Islam yang dari ilahiyah atau langsung dari Allah, nggak mungkin tidak ada benturan yang negatif. Itu prinsip. Mari kita kembali ke laptop, kita lanjutkan para Sutrisno. Supaya apa? Kuku perlu sampaikan itu supaya kita sudahi semua kesalahpahaman yang tidak manfaat seperti itu. Romo nate negasaken yang berkaitan dengan eling lan waspada ing samubarang tumindak menika kados ngaten. Ini semua harus diingatkan, disadarkan bahwa dengan temenan laku, artinya tekad, kesungguhan, dan penerapan yang benar-benar rutin, ajek lan lestantun, maka siapapun yang menjalani itu pasti akan menemukan hasilnya. Utawi panancapaning rasa. Jadi siapapun orang yang sudah meyakini ajaran itu sudah benar, terap, maka dilakukan dengan rutin, ajek dan lestantun. Rutin itu tiap hari, ajek itu mulai saatnya, pengulangannya, terus caranya tetap, sikapnya tetap, tempatnya tetap itu, dan lestantun itu baik waktunya tetap dan seterusnya. Maka hasilnya akan benar-benar nguncoro atau menyinar kesuciannya. Nah, itu dawuhipun Rama.
Tetapi kalau semua itu hanya diyakini, kita tidak bisa mendisiplinkan dengan cara rutin, ajek dan lestantun, meskipun penjenengan sudah punya asmo, nanti akan keporo, suatu saat akan bisa pedot kuncoro itu, kuncoro sucinya maksudnya, akan kelelep. Kenapa? Karena kita sudah tidak ajak. Sama saja kalau rumah penjenengan biasanya berseni tiap hari, isu awan sore, begitu kita pergi sampai 5 hari saja pulang, apa enggak regeta, karena kita enggak jalani membersihkan. Itu filosofi kesejatiannya. Jadi laku kesejatian itu jangan untuk dibangga-banggakan, tetapi dijalani dengan penuh konsekuensi. Artinya rutin, ajek, dan lestantunnya. Itulah yang bisa menimbulkan kemahanannya, kemurniannya terjaga. Kita jaga dengan laku pangumbahing roogo, utawi dalam bahasa torekot Islamnya laku ponco laku ngaurip ihsannya dijalani. Insya Allah hasilnya semakin nguncoro, mahanani semakin landep ing manunggal sucinipun. Para sutresna ingkang minulya, wonten malih resep ingkang saking Rama, tata caranipun Rama ngaturaken mekaten. Kangge ngasah tetep eling lan waspada iku, kita kudu bisa pinuju ning lan ning. Ning itu artine beningake, ning iku ngenengake, ning iku beningake, neng iku beningake, ning iku menengne. Nah, apa iku petunjuk sing kudu bisa diterapake? Laku ning iku inggih menika kita laku nuruti karsaning urip. Dadi sing ngersakaken ning iku ya urip dhewe. Utawi kalau kita jelaskan lengkapnya, urip dalam tulisan huruf besar semua itu berarti Gusti ingkang Maha Hidup, yang Maha Urip. Karena semua laku ning atau membeningkan apa saja, rasa, hati, jiwa, dan apa yang kita angen-angenkan, kita enepkan dalam bening, maka akan ketemu rasa jatinya. Dan rogo bisa laku tentrem dengan cara meneningkan atau beningkan semua piranti, baik akal maupun nafsu kita. Dan laku neng atau meneng no ning. Kalau ning itu bening no, kalau ning menengake. Meneng itu diam, tidak merasakan apa-apa, tidak mikirkan apa-apa, dan tidak berkeinginan apa-apa. Wis lalekno kabeh, matekno kabeh semua rasa pangrasa utawi panca indra, matikan semua daya akal kita, sehingga seperti tabahnya kita itu orang turu, tetapi dalam keadaan tidur. Nah, itulah kalau orang Jawa menyebut semedi, orang Islam menyebut tafakur. Jadi berdiam diri, ditutup dengan ngungel-ngulakin dikir, baru sampai ke nemu ningnya atau menengnya, maka dia tidak berucap apa-apa pun, hati, jiwa, raganya semua menghadap kepada Tuhan yang Maha Suci, dan dia tidak bergerak apapun kecuali yang ada adalah zat atau kawahanian Tuhan dalam dirinya. Kalau laku ning, NING, utawi membeningkan hatinya, maka kita selalu harus mengasah mengolah. Mengolah dengan apa? Ya itu tadi pangumbahing rogo. Kalau bahasa torekot Islam disebut ponco laku ngaurip ihsan. Ihsan itu kebaikan, kemuliaan, kemurnian, kesucian.
Makanya harus yang pertama itu kejujuran, baru kesabaran, neriman, welas asih, kemudian ikhlas. Dan harus dilakukannya semuanya dengan cara ngalah. Sama selaras dengan pangumbahing rogo. Bedanya dalam pangumbahing rogo tidak ada tembung kejujur di depan. Nah, kalau kita sudah dunung semua tata cara tumindak laku kasampunan urip, jadi piranti yang 5 wahyu ponco gaib itu alat gaib untuk ndudut apa? Keajekan tiap hari harus kita amalkan dengan cara neng dan ning. Neng itu meneng, mening itu membeningkan. Dengan cara apa? Ngerapalkan, ngeresapkan dengan rasa jati, baik kunci, paweling, mijil, soho singkir, minimal kita ungelkan 1 hari 2 kali. Yang harus pasti kita lakukan jam 6:05 atau 6 menit, dan yang kedua jam 24:05 atau 6 menit. Sehingga apa? Ketika kita mengungelkan di luar itu sudah manjing kuncoro suci, ibarat kita sudah memegang mobil itu sudah otomatis kita kuasai, setiap saat digunakan sudah tidak perlu kita membeli atau nebus lagi. Seperti itulah falsafahnya. Dilakukan dengan cara apa? Neng dan ning tadi, meneng dan dibeningno. Jadi nafas dari laku, matrap maupun sungkem menggunakan wahyu ponco gaib itu konsepnya neng dan ning. Ketika kita sudah bisa meneng dan beningno, ngungelaken dengan rasa jati, baik kunci sampai singkir, pasti itu manjing mahananinya. Dengan catatan perilaku kita tiap harinya di luar laku, patrap dan sungkem itu selalu menggunakan pangumbahing rogo. Kalau bahasanya Romo, kalau dalam bahasa Torekot Islam selalu menggunakan ponco laku, kunci ngaurip iksan, jujur, sabar, nrimo, tresno, welas asih, ikhlas dan ngalah, menindaklanjutkan. Itu pasti akan mahanani kita akhirnya pinuju selalu eling lan waspada ing samu barang tumindak. Jadi para sutrisno ingkang minulya, sebetulnya bahasan-bahasan apa yang didawuhkan, dimenggilkan Romo, apalagi disabdakan Romo, itu sederhana. Yang tidak sederhana kita memahaminya secara letterlek, sehingga panjenengan punya kekhawatiran daya buntu menganggap Tuhan itu kerdil, Tuhan itu tidak moho kuwasa, sehingga panjenengan tidak bisa menemukan kesejatiannya. Apa yang disampaikan Romo panjenengan ungel langsung letterlek, diuntal mentah-mentah tanpa dikupas dulu kesejatiannya kayak apa, sehingga panjenengan kalau melihat sesuatu yang di luar persepsi panjenengan akan mengatakan salah, menyimpang, sesat dari ajaran Romo dan seterusnya. Tetapi kenyataannya panjenengan tidak bisa melakukan apapun, tidak memiliki pembuktian kesaksian apapun, tetapi bangga dengan perdebatan semata. Para sutrisno ingkang minulya, kukuh nyunggungi pangsami, mbok bilih menapa wonten atur kukuh yang disampaikan ada yang kurang berkenan, tentu itu kenaifan atau kehinaan kukuh secara pribadi yang sangat penuh dengan banyak salah. Dan semoga panjenengan bisa maring pangapura samudra pangaksami dengan atas kesalahan kukuh tersebut. Kalau ada sesuatu yang manfaat, apalagi mahanani apa yang kukuh sampaikan, itu murni hanya dari kuncoro suci yang diberikan Tuhan yang Maha Suci oleh kita melalui apa yang kukuh sampaikan. Pramila kukuh sudahi untuk tema kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mahanani untuk kita terapkan dalam kehidupan nyata. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada episode 009 yang akan datang. Matur nuwun, terima kasih.